Saudara, PDI Perjuangan terus menggoda sejumlah partai politik untuk berkoalisi di Pilpres 2024, termasuk mencari sosok yang pas untuk menjadi bacawa pres Ganjar Pranowo, dan terakhir menemui Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto. Lalu apa hasil dan tindak lanjut pertemuan Airlangga Puan kemarin? Kita akan tanyakan kepada Ketua DPP Golkar Aceh Hasan Sazili. Selamat siang. Assalamualaikum Kang Aceh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kang Aceh, setelah kemarin ada pemberian bunga kuning merah dan hari ini sudah terbentuk tim teknis. Sudah dipastikan koalisi Golkar PDIP terbentuk? Ya, proses penjajakan dalam pengertian bahwa kita menyatukan program, gagasan, serta langkah-langkah teknis untuk mencapai program tersebut tentu menjadi bagian dari yang akan dibahas di dalam tim teknis, ya. Nah, sebagai langkah politik yang diamanatkan oleh Rakernas kemarin yang diberikan kepada mandatnya kepada Ketua Umum Partai Golkar, Bapak Airlangga Hartarto, untuk melakukan komunikasi politik dan semua komponen yang ada di Republik ini, tentu silaturahmi kemarin merupakan silaturahmi yang lebih maju, ya. Kenapa lebih maju? Karena tentu ini merupakan proses lanjutan dari pertemuan yang telah dilakukan pada setahun sebelumnya. Nah, ada banyak dari hal-hal yang disampaikan dalam silaturahmi tersebut gitu, yang perlu pendalaman. Misalnya soal gagasan tentang karena kami sama-sama sebagai partai nasionalis, tentu berbagai isu tentang stabilitas pemerintahan, isu tentang ekonomi, isu tentang politik, dan upaya kita untuk menjaga agar stabilitas pemerintahan ini dapat dilanjutkan dari pemerintahan Presiden Jokowi, maka tentu itu perlu diturunkan ke dalam program. Oke, Kang Aceh. Tentu soal bagaimana kita bisa mencapai tujuan tersebut begitu. Kang Aceh, Nah, hasil dari pertemuan. tentu kita berharap. Kang Aceh, Ya. hasil dari pertemuan kemarin, Ya, gimana? konkretnya hasilnya apa? Apakah ada kepastian akan berkoalisi dengan PDI Perjuangan atau mungkin menawarkan satu nama untuk cawapres? Iya, arah menuju ke sana adalah bagian dari yang nanti akan dibicarakan di dalam tim teknis tersebut gitu, ya. Kan harus juga kita kalkulasikan ya berbagai potensi-potensi upaya kita untuk memenangkan pemilu 2024. Kemenangan pemilu presiden maupun pemenangan pemilu legislatif. Tapi kan pendaftaran sudah dekat, Kang Aceh. Iya, ya makanya itu kan semua harus dikalkulasi secara matang, ya, antara PDI Perjuangan dengan Partai Golkar gitu, ya. Nah, karena itu diperlukan pembicaraan yang lebih mendalam, ya, antara kami dengan PDI Perjuangan gitu. Nah, karena itu tim teknis ini mudah-mudahan tidak terlalu cepat, ya, telah menawarkan berbagai potensi-potensi kerjasama yang nanti akan disepakati antara Partai Golkar dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Tentu harapannya ini bisa berlanjut pada apa yang tadi disampaikan oleh oleh publik gitu loh. Nah, jadi kira-kira itulah. Oke, Kang Aceh, kalau kita bisa tegaskan output yang diharapkan oleh kedua partai ini apa dari tim teknis ini? Apakah ujungnya nanti kalau positif artinya koalisi atau kalau tidak jadi koalisi, KIB mungkin bagaimana nasibnya? Ya, tentu harapannya kita menemukan banyak titik temu gitu, ya, persamaan-persamaan sehingga dapat menjalin kerjasama, ya. Misalnya tentu ya mudah-mudahan ada kesamaan soal membangun koalisi
Tapi kan itu semua nanti harus diambil sesuai dengan keputusan bersama melalui ketua umumnya masing-masing, karena tentu tadi kemarin Bu Puan juga menyampaikan kepada kami bahwa nanti secara teknis tentu hasil dari kesepakatan tim teknis ini akan dikonsultasikan dengan para ketua umumnya gitu loh. Jadi prinsip-prinsip dasar terkait dengan kerjasama ya sudah disampaikan di dalam Tapi pertemuan. bisa dipastikan Kang Aceh hasilnya akan ada dalam Ya. waktu dekat? Ya lebih cepat lebih baik gitu ya. Oke. Nah ya tentu kita nanti akan bahas di dalam tim teknis tersebut itu. Baik, kita tunggu. Terima kasih Ketua DPP Golkar Aceh Hasan Sadzili sudah terima kasih, berbagi di sama-sama. Ruang Pemilu hari ini. Terima kasih Kang.